I think my answer is still the same. I still think that, no offense to Alexander Volkanovski, like Islamists, those are hard people to beat because they've fallen in love with the art of jiu-jitsu. Petarung wanita yang bermain di kelas jerami ini sebelumnya juga pernah memberikan prediksinya tentang kemenangan Islam Makhachev ketika akan berhadapan dengan Charles Oliveira. Dan kenyataannya, apa yang dikatakan petarung Amerika ini memang benar adanya. Kemudian dia juga memperkirakan jika Beneil Dariush juga tidak akan mampu melewati Islam. Dan yang terakhir ini, Tatiana Suarez juga memberikan prediksinya dengan kembali mengatakan bahwa Islam akan mampu menjatuhkan Volkanovski di UFC 284 yang akan digelar pada bulan depan. Nah, apa alasan petarung cantik ini yang tetap saja memberikan prediksi yang sama untuk kemenangan Islam? Berjumpa kembali di Octagon 75 dan inilah ulasan selengkapnya. Mantan juara kelas berat sementara UFC Ciryl Gane ingin kembali ke Octagon selama di awal tahun ini dengan mengarahkan pertarungannya untuk melawan mantan juara di dua divisi, Jon Jones. Yang direncanakannya itu akan terjadi pada bulan Maret yang akan datang. Gane mengirimkan pesannya melalui akun Twitternya dengan mengatakan, "Di mana Anda, Jon Bones? Aku bebas bulan Maret ini, Vegas." Cuitnya meski belum mendapat tanggapan apapun dari The Bones. Jika pertarungan ini bisa terlaksana, maka ini akan menjadi pertarungan para petarung raksasa yang sudah dapat dipastikan akan sangat menarik untuk disaksikan. Meskipun tujuan UFC pada mulanya akan mempertemukan Jones dengan Ngannou, dan tampaknya UFC masih mengerjakan kapan pelaksanaan itu bisa dengan tepat digelar, yang seharusnya bisa terjadi pada tanggal 10 November tahun lalu, namun kenyataannya itu tidak bisa dilaksanakan. Charles Oliveira kembali memamerkan rekan atau mungkin saja itu bisa menjadi pelatihnya sebagai antisipasi bila mana dia kembali berjumpa dengan Islam Makhachev. Dengan mempublikasikan fotonya dengan Master BJJ yang menjuarai ADCC berkali-kali, Gordon Ryan. Unggahan tersebut membuat para penggemar berspekulasi bahwa Oliveira sedang berlatih dengan jiu-jitsu yang luar biasa Gordon Ryan, dan itu pasti akan menjadi berita buruk bagi Islam Makhachev dalam pertandingan ulang potensial mereka. Ya, semoga saja, karena sebelumnya Oliveira juga telah mengundang beberapa master dalam gaya tertentu untuk menandingi Islam Makhachev. Namun hasilnya bintang Dagestan itu mampu mendominasi. Pernahkah Anda melihat pertarungan adu kekuatan dengan menampar wajah lawannya? Baru-baru ini, untuk menandai pemutaran perdana Power Slap musim mendatang, Presiden UFC Dana White memperkenalkan aturan organisasi pertarungan tamparan utama dunia yang dilisensikan dan disetujui oleh Komisi Atletik Negara Bagian Nevada, di mana pada pertarungan Power Slap itu Dana White sebagai pemimpin dan akan mengudara secara eksklusif. Power Slap akan menampilkan para pesaing dari seluruh dunia yang bertarung di panggung pamungkas untuk memamerkan kekuatan, teknik, dan tekad mereka. Dalam pendahuluannya, White menjelaskan bahwa setiap pertandingan dimulai dengan lemparan koin untuk memutuskan siapa yang maju pertama dalam pertarungan tamparan maksimal 3 ronde. Setiap ronde akan melihat petarung memberikan serangan tangan terbuka ke hadapan lawan. 30 detik akan diberikan untuk bersiap dan memulihkan diri. Petarung harus berdiri dengan kaki sejajar. Penerima tamparan harus berdiri dengan bahu tegak, dagu tegak, dan tangan di belakang punggung. Sementara striker harus menjaga kaki mereka tetap di lantai. Beritahu wasit tangan mana dan berapa banyak pemanasan yang akan mereka gunakan. Menariknya, pemain bertahan tidak boleh gentar karena wasit dapat memberikan peringatan, pengurangan poin, atau bahkan diskualifikasi. Jika pertandingan melewati 3 putaran, juri akan memberikan keputusan berdasarkan sistem poin olahraga pertarungan yang khas. Mantan juara divisi menengah Israel Adesanya dengan peluang yang besar kemungkinannya akan kembali melawan juara saat ini Alex Pereira setelah di UFC 281. Izzy berhasil dikalahkan petarung Brazil itu dengan TKO di ronde kelima. Dan Adesanya jelas saja kembali memesan pertarungan ulang untuk upayanya merebut kembali sabuk yang hilang dari pinggangnya. Akan tetapi, peluang rematchnya ini tampak disesalkan oleh petarung Italia Marvin Vettori yang menyebutkan bahwa Izzy hanya akan membuang waktu saja karena Pereira akan kembali mengalahkannya. Bersama The Schemo, Vettori mengatakan, jika Pereira melawan Izzy lagi, maka dia akan kembali mengalahkan Izzy lagi. Hanya saja aku tidak tahu, aku merasa dia memiliki misi untuk mengalahkannya. Sekarang,
Dia bahkan benar-benar tampak peduli dengan uang, meskipun dia tahu itu sangat berisiko untuk melawan siapapun yang memiliki grappling yang sangat bagus. Tapi aku tidak keberatan dengannya karena aku menyukainya. Jika aku memiliki kesempatan untuk melawannya, pasti aku juga ingin melawan Pereira. Sekarang aku merasa aku harus melakukan beberapa laga sebelum dia, dan kita lihat saja apa yang terjadi. Aku tidak akan menekan potensi itu dan jelas aku ingin melawannya, dan aku akan melakukannya dengan baik, kata Vettori menjelaskan alasannya. Tatiana Suarez, petarung Amerika yang juga dikenal sebagai Habibnya bagi Wonder Woman UFC karena belum menerima satupun kekalahan di sepanjang pertarungannya di kelas jerami, akan kembali melangkah ke UFC di bulan Maret setelah masa 4 tahun absen dari promosi. Tatiana yang saat ini berusia 32 tahun memiliki rekor yang sempurna dengan 8 kemenangan dan belum terkalahkan. Mengatakan jika banyak orang akan kesulitan untuk menghadapi Islam yang menurutnya kembali petarung seperti juara divisi ringan itu sebagai pegulat yang mampu berubah menjadi grappler dan mengkolaborasikannya dengan seni jiu-jitsu. Meskipun menurutnya jika Volkanovski adalah petarung yang pertama dikenalnya pernah melewatkan pertarungannya yang gila, namun baginya itu tidak cukup bagi The Great untuk mendominasi Islam. Keunikan dari pandangan Suarez ini adalah di mana antara dia dan Islam memiliki basis yang sama sebagai pegulat. Sampai kapanpun dia tetap meyakini jika petarung lainnya tidak akan lepas dari kebuntuan di saat menghadapi pegulat yang menurutnya keterampilan gulat itu adalah sesuatu hal. Dan kembali setelah sebelumnya yang bersama Helenier di mana Suarez juga memprediksi akan kekalahan Oliveira, dan kali ini kembali dengan reporter yang sama. Jagoan cantik itu juga memberikan alasan yang sama dari kemenangan Islam terhadap Volkanovski. Ya, jika saja prediksi Suarez ini kembali memetik kebenaran, ada baiknya bagi para petarung yang akan melawan Islam untuk lebih dulu mempertanyakan peluang mereka kepada petarung wanita yang memiliki panggilan lain tabib ini. Dan inilah penjelasan Tatiana Suarez kepada Helenier tentang pertarungan Islam Makhachev versus Alexander Volkanovski. I think my answer is still the same. I still think that, no offense to Alexander Volkanovski, I love him. He's one of my favorite fighters. When I saw him fight, the first time I ever seen him fight, he was against Chad Mendes, and I was like, that guy's gonna be champion. I think he's an amazing fighter. I just think that Islam's his grappling so superior, and I think that he'll be able to get Volkanovski down. And I think he's a master on top. You know, he has great submissions. It's one thing to be a wrestler, but when you get a wrestler that turns into like essentially like a grappler, you know what like Islam is. Those are hard. Those are hard people to beat because they've fallen in love with the art of jiu-jitsu. The grappling sense. Anybody can wrestle and just take people down, but when you're good on top, you have good positioning, when you're heavy on top, that's the thing that breaks people. I know that Alexander Volkanovski's game. Like I see that in him. I've seen him in these like crazy fights where he's had to like take that warrior spirit. That's why he's one of my favorite fighters. But I still think that I think Islam's a big 155 pounder. So I just know that I think Islam probably walks around like 180 maybe. I don't know. Don't quote me. I'm just guessing. Like he looks kind of thick. You know what I mean? So I mean we'll see. But I do believe that his grappling's gonna get the job done. I do believe that he's a very good grappler, and I think it's hard for people. And he has such good slick like takedowns. Like he does a lot of trips and stuff, and that's sneaky, and that helps people. Or helps him get takedowns easily without taking a lot of his gas. You know what I mean? So I think that helps him as well, his slickness.